Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk menambah ilmu dari Ustazah Lutfiyah. Terima kasih Umi atas waktunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan ke Umi aja sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Silahkan Umi, waktu Ya. dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya. Alhamdulillah, puja dan puji syukur karunia Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah melalui syahrul Ramadan, yaitu sekarang hari ke-21. Semoga kita terus meningkatkan ibadah kita dan senantiasa Allah ridho kepada kita semua. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dan akhwatillah, alhamdulillah kajian kita berlanjut, yaitu kita akan membahas kajian fikih. Nah, kajian fikih ini adalah membahas tentang wudhu ya. Kita sekarang tentang membahas wudhu. Dikatakan wudhu menurut bahasa min annahu taharah ma'iyah tata'allaqu bil wajhi wal yadaini wa ra'si wa rijlain. Bahwa wudhu itu adalah bersuci ya dengan air mengenai muka, kedua tangan, kemudian kepala dan kedua kaki. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayatnya ayat 6 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biwujuhikum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi ini dalilnya surat Al-Maidah ayatnya ayat 6. Jadi di sini kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melaksanakan ibadah sholat, kita hendaknya harus berwudu terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas ke bagian berwudu, bagaimana tata cara wudu Rasulullah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang keutamaan ya. Keutamaan wudu itu luar biasa. Salah satunya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa keutamaan yang pertama adalah mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita wudu, Allah semakin cinta kepada kita. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayatnya ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya. Karena kenapa? Karena dengan seringnya berwudu kita mensucikan diri kita, minimal kita akan terhapus dari dosa-dosa kecil. Itu keutamaannya. Kemudian keutamaan yang kedua adalah membersihkan, yang kedua itu bercahaya ya. Bercahaya pada hari kiamat nanti. Jadi nanti umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercahaya berbeda dengan umat-umat yang lain. Ya, di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah engkau aku tunjukkan agar Allah menghapus kesalahan-kesalahan kalian, wa yarfa'u bihid darajat, dan dengannya diangkat derajat. Qalu, para sahabat berkata,
Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya ingin. Qala isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masjid wa intidharus shalah ba'da shalah wa dzalikumur ribat wa dzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Jadi intinya adalah pada hari kiamat itu bercahaya, ya. Dan dia yang kedua itu menghapus dosa-dosa kita. Jadi Nabi Muhammad SAW, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya sampai keluar dari bawah. Itu hadis dari Muslim, Rawahu Muslim, jilid 1, hadis ke 240. Kemudian yang bercahaya, katakan umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada anggota tubuhnya disebabkan air wudhu. Maka siapa yang ingin melebihkan cahayanya, lakukan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita ingin di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dilebihkan ya dari umat-umat yang lain, yaitu caranya adalah kita harus memperbanyak wudhu. Salah satunya fadilah atau keutamaannya bercahaya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga tadi membersihkan dosa-dosa, ya. Nah, yang keempat mengangkat derajat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi hadisnya ya, kita nanti bisa diangkat derajat kita karena kita sering berwudu. Ya. Kalau misalnya kita melakukan sunnah, misalnya kalau kita ingin menyenangkan seseorang ya, itu tidak mendapatkan pahala karena kesenangan kita menyenangkan seseorang. Tapi kalau kita berwudu bukan Allah juga cinta, kemudian kita juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari kiamat kita juga bercahaya dan dibersihkan segala dosa-dosa kita. Nah, salah satunya yang tadi hadis saya bacakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepadamu perbuatan yang khotaya, yang akan dihapus dosa-dosa kita, ya, wa yarfa'u bihi darajat, dan diangkat derajatnya. Mereka menjawab, para sahabat menjawab, tentu, ya, iya ya Rasulullah, menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit seperti musim dingin, ya itu kan sulit. Memperbanyak langkah ke masjid dan menunggu sholat, setelah sholat maka itu adalah ribat, ikatan ya. Ribat itu ikatan. Nah, inilah yang harus kita perhatikan, bahwa keutamaan wudhu ternyata dahsyat sekali. Ya, selain pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bercahaya pada hari kiamat, dan yang ketiga adalah membersihkan dosa-dosa, dan yang keempat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman sekalian, kalau hendak kita berwudu, maka perhatikanlah tata caranya yang akan kita bahas agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita, ya. Nah, di sini ada salah satu keistimewaannya adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad adalah Qur'an muhajjalin, yang bercahaya minal wudu, dari wudunya. Jadi akan terlihat seluruh umat-umat yang lain akan berkumpul, yang bercahaya itu adalah umatnya Nabi Muhammad, dikarenakan umatnya ini sering berwudu. Ya. Kemudian kita sekarang membahas tentang yaitu fardu wudu. Ya, faraidul wudu. Apa faraidul wudu? Yaitu fardu-fardu, ya, rukun-rukun yang harus ada pada wudu. Kalau tidak ada satu diantaranya maka tidak sah. Yang pertama adalah an-niyah. Yang pertama adalah niat. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niat. Jadi yang pertama, untuk wudhu kita itu kita harus berniat dari dalam hati diri kita.
Salah satunya niat kuat, ya Allah aku ingin berwudu. Itu dengan apa ya? Dengan keikhlasan ya, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Insya Allah doa-doa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat ini. Yang kedua adalah ghusl wajhi marrah wahidah. Yang kedua adalah mengusap ya, membasuh muka satu kali. Jadi membasuh muka ini satu kali, kalau mau sunnahnya 3 kali. Tapi kalau yang wajibnya itu 1 kali. Nah, teman-teman semua sampai dahi ini ya, dahi ini semua kita harus kena. Jadi ini ya, tapi ini ya, nyala. Nah, itu termasuk wafardus tsalitsah. Adapun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya. Membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, di sini Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, yadkhulun mirfaqaini fima yajibu ghusluhu. Jadi siku-siku ini adalah wajib, siku ini di sini ya. Yang wajib kalau kita wudu, ininya juga harus, siku-sikunya harus terkena ya. Jangan sampai jangan sampai terlewatkan. Kemudian yang ketiga adalah rukunnya adalah menyapu kepala. Menyapu kepala itu ada 3. Ada yang menyapu seluruhnya, ya. Ada yang menyapu sebagiannya, ya. Kemudian ada juga yang menyapu ubun-ubunnya saja, ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah fardu. Yang kelima, ghuslul rijlain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam adalah al-mualat, yaitu berturut-turut. Jadi jangan sampai kita tangan duluan, bukan belakang, tidak ya, harus berurutan sesuai dengan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tadi kita akan membahas wajibnya wudu, ya. Tadi sudah membahas rukunnya, sekarang kita akan membahas sunnah-sunnah wudu. Apa sunnah-sunnah wudu? Yang pertama, memulai dengan basmalah. Jadi supaya itu sekedar sunnah, supaya wudhu kita lebih bermakna dan lebih bermanfaat dan mengenai jiwa kita, maka yang pertama adalah tasmiyatu fi awwalihi, artinya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya. Yang kedua adalah di sini sunnahnya adalah yang kedua as-siwak. Jadi sebelum berwudu kita harus siwak terlebih dahulu. Ya. Kalau dalam usul fiqh, kalau dalam fikih-fikih lain, siwak itu terkadang terlewatkan, langsung membasuh kedua tangan ya sampai siku sebanyak 3 kali. Tapi di fikih sunnah ini dibahas as-siwak. Sunnahnya itu adalah bersiwak. Sebelum berwudu bersiwak terlebih dahulu. Yaitu siwak ini adalah subhanallah ya. Siwak ini yutlaqu 'alal audil ladzi yustaqu bihi 'alal istiyak nafsahu. Wa huwa dallakul asnan bidzalika. Jadi kalau misalnya orang tidak membawa siwak, dia dengan jarinya membersihkan ya. Misalnya bekas-bekas makanan ya, dibersihkan melalui memakai jari ketika dia tidak membawa siwak. Kalau tradisi negara-negara yang saya lampaui seperti Madinah, itu rata-rata yang laki-lakinya itu selalu bawa siwak di saku ya. Di Pakistan pun juga demikian. Jadi kalau berwudu yang laki-laki itu perlu memakai siwak, dibersihkan terlebih dahulu. Karena itu adalah sunnah untuk berwudu. Salah satunya hadis Rasulullah SAW mengatakan dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Kalau tidak menyulitkan untukku, untuk umatku, niscaya aku memerintahkan siwak di setiap sholat. Ya, jadi bersiwak di setiap sholat. Karena kenapa Rasulullah SAW menjelaskan, jadi siwak itu berbeda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi bahasa Arabnya adalah fursatul asna, itu namanya sikat gigi. Kalau siwak adalah seperti kayak batang pohon ya, seperti ranting pohon yang ada di Saudi itu, kemudian dibelah sedikit seperti berbentuk bulu-bulu, kemudian kita bisa siwak. Nah, dari Aisyah keutamaan siwak adalah sampai Rasulullah kalau tidak menyulitkan umatku diperintahkan kita bersiwak. Nah, apa keutamaan siwak? Yang pertama, as-siwaku mutahhirul lil fam. Siwak itu bisa membersihkan mulut, kata Aisyah. Wa mardhatul lirabb, mendapatkan keridoan dari Allah. Ya. Jadi bukan saja membersihkan mulut, mensucikan mulut dari berbagai kotoran, tetapi dia juga mendapatkan keridoan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam bersiwak, di dalam ilmu fikih, kapan waktu yang sangat dianjurkan untuk bersiwak? Di dalam fikih sunnah ada 5 waktu yang dianjurkan kita itu bersiwak. Yang pertama adalah siwaknya adalah indal wudu, ketika wudu. Sekarang ya yang kita bahas. Yang kedua adalah indas sholah, ketika kita sholat. Ya, ada orang kan udah ambil wudu, ya, supaya enak baca Al-Qur'annya dia hanya siwak aja, boleh. Indas sholah, ketika hendak sholat. Yang ketiga, wa inda qiraatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Jadi orang-orang terdahulu bagaimana dia menspesialkan Al-Qur'an, apalagi ini bulan Mubarak, Syahrul Qur'an, bulan Ramadan disebut juga Syahrul Qur'an, karena diturunkan Al-Qur'an, maka untuk memuliakannya dia bersiwak terlebih dahulu. Hanya saja kalau di Ramadan tidak boleh ya, maksudnya tidak dianjurkan karena ditakutkannya airnya itu masuk ke tenggorokan. Ini selain Ramadan yang saya katakan. Indah qiraatil Quran, ketika membaca Al-Quran. Yang keempat, indal istiqadi minan naum, ketika bangun dari tidur, ya. Dan yang kelima, inda takdiril fam. Anda takdirul fam di sini adalah ketika berubahnya bau mulut. Nah, ketika berubahnya bau mulut maka dianjurkannya kita bersiwak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, ghustul kaffaini salatan fi awwali wudu, yaitu mencuci mencuci kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama kita mengucapkan basmalah, yang kedua membersihkan siwak ya gigi kita, dan yang ketiga adalah kita mencuci kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Jadi sebelum mulai ini misalnya keran ya, kita cuci sebanyak 3 kali. Hadis dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis Aus bin Thaqafi, ini salah satu sahabat yang bernama Aus As-Thaqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fastawqafa thalatha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, tapi dia sebelum berwudu kedua telapak tangannya ini dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, idza staiqadha ahadukum, kata Rasulullah, jikalau kalian di antara kalian telah bangun, baru bangun tidur, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, janganlah langsung mencelupkan
airnya itu ke tangannya di dalam bejana, fi inain, di dalam bejana, hatta yaksiluha talatan, kecuali tangan ini sudah dibersihkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena kita tidak mengetahui tangan kita tadi waktu tidur kemana, ya. Jadi kita dianjurkannya membersihkan kedua telapak tangan kita sebanyak 3 kali sebelum berwudu. Nah, yang keempat adalah al-madmadah. Al-madmadatu talatan, artinya berkumur-kumur. Dalil hadisnya adalah hadis Luqait bin Sabrah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta famadmad. Jika kamu berwudu, jika kamu hendak berwudu maka berkumur-kumur. Jadi berkumur-kumur itu adalah anjuran dari Rasulullah, ya. Kemungkinan kita waktu misalnya sebelum puasa kita makan ya dengan berkumur-kumur, membersihkan mulut kita dari sisa-sisa makan. Yang kelima, al-istinsyaku wal istitaru salatan. Istinsak adalah menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya adalah istinsak. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Itu sunnahnya. Ya. Dalilnya kenapa Rasulullah dalilnya kita ini harus menghirup air kemudian dikeluarkan, namanya istinsak wal istisar, adalah dalilnya di hadis si Abi Hurairah. Itu ada dari hadis Abu Hurairah qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jikalau kalian hendak berwudu, fayaj'alu fi anfi ma'un tsumma la yastahdir. Jadi kalau kamu ingin berwudu, maka jadikanlah air masuk ke hidung kita, kemudian kita keluar. Itu dalilnya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ternyata kalau menurut kesehatan, apalagi masa pandemi ini ya, ketika kita keluar, bukan hanya bulan Ramadan, misalnya selain bulan Ramadan, kalau kita hirup, kita keluarkan, maka kita terhindar dari virus yang ada di dalam hidung kita. Itu terhindar ya. Nah, kemudian apalagi sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selanjutnya adalah yang ke-6, tahlilul lihyah. Yang ke-6 adalah menyelang-nyelangi jenggot, ini bagi laki-laki yang mempunyai atau memiliki jenggot. Li hadis Utsman, hadisnya adalah dalilnya Utsman radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya, kata Utsman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW yukhallil artinya menyelang-nyelangi lihyah jenggot. Jadi bagi laki-laki yang mempunyai jenggot ya, maka dianjurkan diselang-selangi ya. Selangkan itu sunnahnya. Yang ke-7 adalah takhlilul asabi, menyelang-nyelangi jari-jari. Contoh misalnya ketika kita berwudu ya, itu kan pakai bagian tangan. Nah, bagian tangan sampai situ ya, sampai sini, bahkan dilebihkan sedikit. Situ, kemudian diselang-selang agar air itu merata, maka dianjurkannya kita menyelang-nyelangi jari ya. Kemudian yang ke-8 tatlitul ghusl, artinya adalah membasuhnya 3 kali ya, sebanyak 3 kali, misalnya tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Ya, ini kalau yang 3 kali seperti ini adalah sunnah. Dalilnya adalah wahwa sunnah taslithul ghusl. Membasuh itu sebanyak 3 kali di anggota tubuh adalah sunnah. Wahya sunnatil lati jara 'alaihal amalu ghaliban wa ma warada mukhalifan. Di sini hadisnya adalah Fa'an Umar bin Syu'aib abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Ja'a Arabiyyu ila Rasulullah sallallahu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Su'aib dan ayahnya, kemudian kakeknya, semoga Allah meridhoi mereka. Ja'a Arabiyyu ila Rasulullah. Datang seorang Arab Badui, ya, kepada Rasulullah. Yas'aluhu anil wudu. Dia bertanya kepada Rasulullah. Fara'ahu salatan. Aku melihatnya 3 kali. Wa qala hadzal wudu. Ini adalah wudu, kata Nabi. Faman zada ala dzalik ala hadza faqad asa'a ta'addi wa dhul. Jadi jangan sampai kita itu menambahkan lebih dari 3 kali, itu mubazir. Jadi diusahakan kita membersih anggota tubuh atau membasuh atau berwudu di anggota tubuh kita sebanyak tidak 3 kali dan tidak lebih daripada itu. Yang ke-9 adalah at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Jadi kalau kita berwudu itu dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Ail bu'dul bil ghusl yamin qabla al-ghusl yasar. Dimulai kalau membasuh itu dari yang kanan terlebih dahulu sebelum yang kiri. Minal yadaini warijlaini, dari kedua tangan dan kedua kaki. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun fi na'lihi. Rasulullah SAW menyukai yang kanan, fi na'lihi, memakai sendalnya, ya, atau mengisi Rasulullah memakai dahulukan yang katakan watuhu, atau untuk membersihkan sesuatu dimulai dari yang kanan, contohnya anggota tubuh. Itu yang kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ke-10 adalah ad-dulku. Ad-dulku di sini adalah menggosok, ya, menggosok anggota tubuh. Jadi kita jangan sampai, misalnya ini keran, ya, keran, kita jangan sampai begini-gini aja. Jadi harus digosok agar airnya itu masuk sampai ke pori-pori kita. Jadi digosok, ya, gosok seperti ini, ya. Jangan ketika keran itu sudah menyala airnya kita hanya begini-gini aja, tidak, tapi dianjurkannya digosok, ya. Disunahkannya menggosok. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ata bitalatin muddu fatawaddu fajaliyadullu kadara'aihi. Jadi Nabi itu datang, ya, kemudian Nabi itu berwudu dengan menggosok-gosok anggota wudunya. Jadi ibu-ibu sekalian dan teman-teman, jangan lupa kalau kita berwudu itu menggosokkan. Jangan sekedar air mengalir saja dengan mubazir tanpa menggosok-gosok anggota tubuh kita. Yang ke-11 adalah di sini, yang ke-11 al-mualat. Al-mualat ala ay tatabu ghusl a'dha ba'da a'dha atharun. Di sini yang ke-11 dimaksudkan adalah membasuh kedua telinga. Ya. Di sini dikatakan al-mualat ini adalah bukan membasuh kedua telinga, tapi at-tatabu ghusl a'dha ba'da athar a'dha. Jadi berurutan. Berurutan, misalnya setelah muka, tangan itu berurutan. Kemudian di sini berurutan itu sangat penting dan tidak boleh kita melompat. Misalnya kaki duluan baru misalnya muka, itu tidak boleh. Tapi berurutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-12 mashul udhunaini, yaitu membasuh kedua telinga. Jadi kedua telinga kita ini harus dibasuh, ini sunnah, ya. Sunnah. Wa sunnah musabatinu bi sababain wa dhahiru ma bil ibhamain. Jadi Rasulullah SAW ketika membasuh telinga, yang luarnya itu adalah pakai jari jempol, ya. Kemudian yang dalamnya itu adalah jari telunjuk. Jadi begini, kemudian dibersih. Yang ke-13 adalah itolatul gurrat tahjir. Yang ke-13 adalah memanjangkan air.
ya. Maksudnya apa? Itulah memanjangkan air, misalnya yaksul juzun min muqaddamir rasi. Atau misalnya kalau kita mau supaya dikatakan gurran muhajjalin, ya, memanjangkan, misalnya ini kita panjangkan sampai seluruh kepala, ya. Atau yang tadinya hanya sampai siku dipanjangkan sedikit, ya, selebihnya untuk siku, itu namanya memanjangkan, itu boleh, ya. Apa kata Nabi? Inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat umatku itu akan datang bercahaya, ya, min atharil wudu, dari bekas wudu mereka, ya. Faman istata'a minkum ayatul ghurratu falyaf'al. Kalau misalnya mudah untuk diperpanjang anggota tubuhnya, misalnya tadinya sampai siku, kita perpanjang lagi, itu boleh. Tetapi tidak melebihi itu semua. Kemudian yang ke-14 adalah al-iqtisadu fil ma' wa in kana al-ightirafu minal bahr. Artinya berhemat dalam menggunakan air meskipun kamu itu di tengah lautan. Lautan airnya banyak, itu harus berhemat. Atau misalnya kita berwudu di sungai, walaupun di sungai airnya berlimpah ruah, tetap saja Nabi SAW mengatakan kepada kita harus berhemat. Meskipun di tengah lautan, meskipun di tengah sungai atau di pinggiran sungai, tetap kita ini harus berhemat dalam mempergunakan air itu. Ya, kemudian yang ke-15, ya, doa setelah berwudu. Yaitu doa setelah berwudu. Kemudian yang ke-16 adalah di sini dikatakan doa setelah berwudu ketika sholat berdoa, yaitu sholat raka'ataini ba'dahu. Setelah berwudu hendaklah sholat 2 rakaat. Ya, ke-16. Kalau misalnya kita sudah doa setelah berwudu, ya, kemudian kita segera melaksanakan sholat wudu, ya, itu 2 rakaat. Nah, teman-teman semua, apa sih khasiat dan keutamaan? Jadi Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah sudah menyaksikan teropah itu sendalnya Bilal bin Rabah sudah menanti, takut, jadi sudah menanti di surga. Bilal masih di dunia, tapi teropahnya atau sendalnya sudah ada di surga. Sampai-sampai Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amal apa yang kau lakukan? Aku melihat teropahmu sudah di surga. Maka Bilal ini berpikir sejenak, amal apa? Sebab amal yang lain sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Ternyata beliau mengatakan, aku senantiasa dalam keadaan bersuci, berwudu, ya maksudnya, dan sholat 2 rakaat. Inilah tipe-tipe orang seperti inilah yang dirindukan surga. Karena kenapa? Dengan seringnya berwudu, kita dihapuskan dosa-dosa kita, dihapuskan dosa kecil, kemudian diangkat derajat kita, kemudian Allah juga mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang yang bertaubat dan suka orang yang mensucikan dirinya. Ya. Nah, inilah tadi tentang sunnah-sunnah wudu. Ya. Sekarang hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Kita akan membahas di sini adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu. Yang pertama adalah kullama kharaja min sabilain. Itu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, pintu depan atau pintu belakang. Ya. Seperti BAB atau pipis itu, ya, contohnya. Kemudian yang kedua, contoh di sini adalah kullu ma kharja min sabilaini al-qubul wa dubur, itu jalan depan atau jalan belakang. Contohnya seperti apa? Seperti pipis atau BAB itu, ya, sama. Pipis kan jalur depan, kalau BAB jalur belakang. Ya.
Kemudian yang ketiga ar-ruhud duburi, itu keluarnya angin. Itu juga yang salah satu membatalkan wudhu. Nah, setiap yang keluar dari dua jalan berupa pipis tadi ya, mazi, wazi sudah kita bahas ya. Mazi, wazi atau buang air besar atau buang angin. Kemudian yang keempat adalah ini ya, yang keduanya ini adalah tidur nyenyak hingga tiada kesadaran tanpa tetapnya di pinggul. Jadi tidurnya udah tidak duduk begini ya. Kalau duduk mungkin masih dikategorikan dia masih punya wudhu meskipun tidurnya sejenak ya. Tapi kalau tidurnya sudah lepas dari pinggul, dia kemana-mana, maka dia termasuk batal wudhunya. Ya, dia harus di sini dikatakan an-naumul mustaqriq, yaitu tidur yang pulas ya. Alladzi la yabqa ma'ahu idraku ma'adat tamakul maqat. Yang duduknya itu udah berpindah-pindah karena saking pulasnya ya. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Yang ketiga ada zawalul akal. Artinya hilang akal. Seperti orang gila ya, seperti itu, maka wudhunya itu menjadi batal. Sawa'un kana binal junub, baik pun itu adalah orang gila, aul igma, au bisukat, atau misalnya igma itu adalah seperti orang yang tidak sadar, insan, ya, au bil kasri biddawa, atau orang seperti tidak sadar akibat obat, itu juga membatalkan wudhu, maka wudhunya harus diulang kembali. Yang keempat di sini yang membatalkan masul fajri biduni hail, mungkin untuk kemaluan tanpa ada alas, ya. Langsung menyentuh kemaluan langsung, ini yang membatalkan. Rasulullah SAW bersabda, man massa dzakarahu fala yasilu fala yusalli hatta yatawadda. Siapa yang memegang kehormatannya, kemaluannya tanpa ada alas, maksudnya fala yusalli, maka janganlah dia sholat sampai dia berwudu. Jadi ini membatalkan kalau seseorang itu menyentuh kemaluannya itu tanpa adanya alas, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah malayan kudul wudhu. Apa saja yang tidak membatalkan wudhu. Tadi kan yang membatalkan wudhu. Misalnya kita menyentuh yang perempuan, misalnya seorang suami menyentuh istri tanpa syahwat, itu nggak apa-apa. Ya, tanpa syahwat. Ini juga banyak perdebatan, tapi yang jelas kalau suami dan istri tanpa syahwat itu dia tidak batal. Tapi kalau dengan disertai sir, maka dia wudhu kembali. Ya. Kemudian keluar darah dari jalan yang tidak lazim, seperti mimisan, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Yang ketiga yang tidak membatalkan wudhu adalah makan daging unta. Ya, misalnya kita ini misalnya pergi ya, terus memakan makanan, itu tidak membatalkan wudhu. Atau al-qai di sini dikatakan muntah. Muntah itu tidak membatalkan wudhu. Yang keempat, makan daging unta. Yang kelima adalah kebimbangan orang yang berwudhu tentang hadas. Misalnya gini, saya ini udah wudhu atau belum ya? Gimana yakinnya? Kalau yakinnya insya Allah saya udah wudhu, udah nggak batal wudhu. Ya, tidak batal wudhu. Jadi syakul mutawaddi fil hadas. Misalnya gini, tadi saya itu mandi udah wudhu lah sekalian. Dia ragu-ragu. Nah, itu tidak membatalkan wudhu. Insyakka mutahhirun hal ahdat amla la yadrusak wa la yanqudu wudu'ahu sawan kana fis shalah aw kharijiha. Jadi tidak membatalkan wudhunya ketika kita ragu ya. Tapi untuk menghilangkan keraguan, alangkah baiknya wudhu kembali supaya jiwa kita itu tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah tertawa. Ya,
al-qahqahah fi shalah la tanqudul wudu. Kalau misalnya tertawa ya, lagi sholat tertawanya dia tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, taksilul mayyit la yajibu minhul wudu, atau memandikan mayat. Kalau orang yang sudah memandikan mayat tidak membatalkan. Tertawa terbahak ya, tidak membatalkan wudu. Tapi tidak disolat. Misalnya dia udah wudu, terus dia melewati apa, orang berbicara terus dia ketawa, itu tidak, tertawa itu tidak membatalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang disunahkan berwudu. Kita kapan sih harus berwudu? Yajibulahul wudu. Bahkan di sini katakan yang wajib untuk berwudu ada 3. As-salatu mutlaqan. Yang pertama adalah sholat yang mutlak, fardhan au nafilah. Baik pun kita ingin sholat fardu atau yang wajib atau nafilan adalah yang sunnah, itu harus berwudu. At-tsani at-tawaf bil baitil atiq. Yaitu tawaf. Tawaf itu harus punya wudu, nggak boleh nggak punya wudu. Yang ketiga masul mushaf, yaitu memegang Al-Qur'an. Walaupun di sini ada ikhtilaf ya. Di sini ada yang harus berwudu, ada yang tidak wudu tidak apa-apa, itu banyak ikhtilaf. Tapi yang jelas ada yang memakai pendapat bahwa setiap kita memegang Quran hendaklah berwudu. Nah, ada yang berpendapat itu hanya sunnah dan ketika kita tidak punya air wudu langsung membaca Al-Quran dibolehkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap pemegang Al-Quran dia harus berwudu. Dalilnya la yamassul Quran illa tahir. Janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu dalil. Ya. Tapi ada sebagian pendapat katakan bahwa ini pendapat yang satu. Pendapat yang keduanya boleh orang membaca Quran ketika tidak mempunyai wudu. Jadi teman-teman, untuk menjauhi istilafat perbedaan pendapat ulama, alangkah baiknya kita mengambil yang terbaik, yaitu menjauhi khilaf dari ulama, yaitu berwudu. Nah, kemudian di sini adalah ma yustahabbu al-wudu. Apa sih yang disunahkan untuk berwudu? Tadi diwajibkan. Yang sekarang disunahkan adalah yang pertama ketika menyebut asma Allah. Kalau kita misalnya ingin i'tikaf, kita berwudu terlebih dahulu. Kemudian niat zikir kepada Allah itu disunahkannya adalah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, ketika kita hendak tidur. Jangan tidur begitu saja kecuali kita sudah mengambil air wudu. Itu sunahnya kita berwudu terlebih dahulu. Yang ketiga, bagi orang yang junub, jika ia hendak makan, minum, mandi, atau hendak mengulangi ibadah atau senggamanya, maka mengulangi itu sebelum mengulangi dengan berwudu. Yang keempat, setelah makan makanan yang tersentuh api, seperti gorengan, ya sebaiknya berwudu kembali. Ya. Yang kelima, memperbarui wudu pada setiap sholat, meskipun kita nih udah punya air wudu nih. Tapi kita dianjurkan memperbarui wudu setiap sholat 5 waktu. Itu dibolehkan. Ya, sampai sini dulu tema kita tentang wudu. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Ya, kepada Mbak Putri, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Umi atas materinya. Detail sekali ya, alhamdulillah hari ini kita belajar banyak. Mungkin mbak-mbak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya Mbak. Ini ya. Tanya Umi tadi untuk yang apa namanya yang disarankan untuk berwudu kembali, makanannya apa yang terkena api itu maksudnya apakah adalah makanan yang dimasak, semua makanan yang dimasak atau
yang tadi atau seperti apa gitu? Atau kalau misalnya yang tidak dimasak, misalnya seperti buah-buahan kan umumnya kita memakannya tanpa dimasak gitu, itu tidak termasuk yang disarankan berwudu kembali atau gimana, Umi? Terima kasih. Ya. Jadi di sini adalah disarankan berwudu kembali, itu di mustahab, disunahkannya saja. Kalaupun dia mau langsung tidak apa-apa. Apa yang yang terkena api seperti sate kan dibakar, ya, ayam bakar itu kan langsung. Nah, hal itu dianjurkan berwudu kembali. Karena kenapa? Karena kalau kita bersentuhan dengan daging itu baunya beda ya. Contoh daging kambing kan baunya berbeda. Kalau buah bagaimana? Kalau buah tidak, dia tidak berbau. Buah itu alami. Ya. Kalau misalnya daging itu kan berminyak, maka dianjurkannya supaya tidak menyakiti jamaah yang lain dengan bau yang kita makan. Sepertinya bau itu akan terlihat ketika kita keluar dahaga ya. Itu akan terlihat. Maka untuk itu Rasulullah menyarankan berwudu. Ya, sesuatu yang dipanggang ya, atau juga yang digarang dengan api seperti sate atau ayam yang lain. Seperti itu Mbak Linda. Jazakallahu. Sama. Ada lagi? Selanjutnya ada lagi. Saya mau nanya, Bu. Ini Rina, Bu. Oh ya, silakan Bu Rina. Ini saya mau nanya, pada saat kita mandi junub kan kita diharuskan Bu untuk Rina, berwudu suaranya dulu. kecil di saya. Oh gitu ya, oke. Udah keras belum? Sudah. Oke. Pada saat kita junub kan kita diwajibkan untuk mandi dengan berwudu dulu. Nah, pada saat kita mencuci kaki itu di akhir setelah mandi atau pada saat awal berwudu selesai langsung cuci kaki terus baru mandi. Terus yang kedua, pada saat kita biasa ya normal gitu ya, pada saat kita habis mandi kita mau sholat nih, sholat asar atau sholat maghrib. Nah kita pakai handuk terus berwudu, kira-kira diperbolehkan enggak Umi gitu? Terima kasih Umi. Iya. Sama-sama. Nanti pembahasan wudhu kita membahas secara detail ya Bunda. Apa saja yang disunahkan berwudhu, memang salah satunya Rasulullah SAW menyarankan kepada kita ini, salah satu mandi wajib kan kita akan mempelajarinya ya. Misalnya karena senggama itu wajib keluar mani, terhentinya haid dan nifas ya, itu termasuk. Kemudian bagaimana tata cara mandi, ini bahasannya cukup panjang dan cukup lama ya. Jadi salah satunya kita kalau misalnya wanita yang haid itu membersihkannya pertama kehormatan dulu, kemaluannya dulu ketika dia terhenti haid atau nifas. Kemudian memang kalau mandinya mandi yang ala Rasulullah ini, dia tuh langsung mandi tapi kakinya itu belakangan. Nanti kita ceritakan ya, ini panjang. Kemudian pembahasan yang kedua saya kurang jelas nih Mbak, maaf, mohon diulang Bu Fitri mungkin tahu. Oh, yang ini Bu, setelah mandi kita ya, bukan mandi setelah junub ya. Itu boleh nggak berwudu itu kita masih menggunakan handuk gitu loh Bu? Oh, kalau berwudu menggunakan handuk boleh, asal jangan telanjang. Tapi sopan nggak sih seperti itu Bu? Sopan Bu, yang nggak sopan itu tidak memakai, tidak memakai alasan ya, atau baju, handuk. Nah, kalau seperti itu masih dikategorikan sopan karena hanya kita ya. Kemudian kita kita memakai handuk, misalnya Ibu niat mau wudhu nih, langsung Ibu pakai handuk atau kain ya, yang menutupi minimal perempuan itu menutupi dada sampai lutut ya, kemudian berwudhu. Kalau di atas lutut boleh, masih boleh. Yang penting tertutup bagian-bagian yang itu masih boleh dan masih dikatakan sopan apabila di kamar mandi hanya kita. Tapi kalau terlihat dengan orang ajnabi atau orang yang bukan mahram, jelas itu tidak boleh. Harus tertutup semua. Oke. Jazakillah Umi. Paham? Maaf. Paham Umi, paham. Jazakillah Umi. Ya, ada lagi? Saya deh mau nanya.
adabnya gimana sih Bu kalau kita baca Al-Quran? Dewi bisa dibesarkan suaranya? Ya. Ya, Bu. Adabnya gimana sih Bu? Maksudnya pantas apa enggak kalau kita baca Al-Quran di handphone, tapi saat itu mungkin kita lagi batal. Kalau saya secara pribadi ya, kok kayaknya kalau saya mau tilawah pakai Al-Quran yang di handphone, kemudian saya lagi batal, kok kayaknya nggak nyaman gitu loh Bu. Nah, sarannya gimana Bu? Nggak nyaman itu bisa juga karena faktor kebiasaan yang baik ya. Contohnya biasanya kita memakai Quran itu kita memakai mushaf ya, tidak memakai HP. Kemudian posisi duduk juga dalam Islam itu kan dianjurkan, disunahkan, bukan diwajib, disunahkan menghadap kiblat. Kalau misalnya kamarnya itu tidak menghadap kiblat misalnya ya, maka tidak apa-apa asalkan dia duduk dengan sopan, rapi, kemudian membaca Al-Quran. Bagi yang wanita, hendaknya memakai hijab ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Bagaimana kalau misalnya kita nih kalau berwudu itu, misalnya di perjalanan waktunya panjang, kalau nggak baca-baca Quran karena kita nggak punya wudu misalnya. Nah, kalau misalnya kita nggak punya wudu, bolehkah baca? Boleh, tapi ibu tidak dapat sunnahnya. Tidak dapat sunnahnya, tidak dapat adabnya. Bagi mereka yang membaca Al-Quran dengan memakai Quran, mushaf, kemudian menghadap kiblat, kemudian berwudu, dia mendapatkan sunnah. Ciri-ciri orang mendapatkan sunnahnya diberikan oleh Allah ketenangan. Ya, ketenangan, kerapian, itulah keunggulan ya bagi teman-teman semua yang melestarikan sunnah-sunnah Rasul. Meskipun boleh sebagian ulama mengatakan atau baca Al-Quran, sebagian ulama ya, sebagian lagi harus kenapa sih membaca Al-Quran harus? Biasanya Allah itu menjaga hamba-hambanya itu dari setan. Setan itu kan diciptakan dari api, sedangkan wudhu itu dari air. Jadi untuk lebih khusyuk lagi kita membaca Al-Quran, dijauhi dari bisikan setan, alangkah baiknya berwudhu terlebih dahulu. Walaupun sebagian ulama itu mengatakan boleh, tidak berwudhu itu boleh. Ya, tapi kita alangkah baiknya kita mengambil yang jauh dari khilaf ya. Jadi ikhtilafat dari perbedaan ulama. Sebaiknya kita berwudu. Karena kenapa saya rasakan kalau kita wudu, kemudian ngadep kiblat, kemudian posisinya bagus, itu baca Qurannya nikmat, nyaman. Tapi kalau misalnya kita selempangan ya, yang penting baca Quran, itu ke hati itu tidak kena. Karena ada salah satu sunnah-sunnah Nabi yang tidak kita hidupkan di situ. Jadi alangkah baiknya kita mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Itu saja Mbak Dewi. Ya, ada lagi? Ada lagi mungkin? Bahasanya cukup detail sih Bu soalnya. Iya, alhamdulillah. Waktu ya sudah selesai ya Mbak? Masih ada 4 menit lagi Bu. Oh, gitu. Ibu nanti pertemuan berikutnya apa ini ya bahasanya ya? Mandi. Udah bab sholat atau masih toharo Bu? Masih tohara ya, itu tentang mandi. Tadi kita akan bahas ya. Mandi yang disunahkan Rasulullah seperti apa, mandi wajib, junub ya. Semuanya kita akan bahas di dalam ilmu fikih. Bab mandi ya? Ya, bab mandi. Teman-teman semua, saya ingin menambahkan bahwasanya berwudu itu selain mengambil semangat yang telah memudar, itu kalau kita berwudu, Masya Allah, semangatnya kembali lagi. Jadi saya punya cerita, kawan saya itu pernah, dia tuh kalau baca Quran aja gitu ya. Wudu itu ngantuknya cepat dan pulasnya cepat. Ya, dan godaannya banyak. Tetapi setelah dia terapkan sunnah-sunnah Rasulullah, jadi mengambil air dulu,
kemudian dia diberikan penglihatan Quran itu jelas, ya, bacaannya juga jelas. Ini dari pengalaman. Alhamdulillah ternyata sunnah-sunnah Rasulullah itu kenapa kita harus lakukan adalah sebagai penyemangat ibadah dan menjadi ekstra tenaga kita untuk membaca Al-Quran. Apalagi di musim Ramadan ini ya, selain dilipat gandakan, setiap kita wudhu pasti kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Ya, keistimewaan kita adalah yang tadi saya sebutkan, cintai oleh Allah, kemudian diangkat derajatnya, dan yang terakhir diampuni dosa-dosa. Ya, itu saja. Umi, ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Cindy. Ya. Bu, kalau baca Al-Quran digital sambil menyiapkan buka puasa di dapur, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Boleh. Jadi, sahabat Rasulullah ketika dia keluar untuk menyimakkan hafalan-hafalan anak-anak beliau, mereka ada yang sambil mengendari onta, sambil menyimak. Coba teruskan ayat ini, jadi boleh. Selama tidak di kamar mandi. Tapi kalau sudah masuk ke kamar mandi atau tempat-tempat pembuangan, pintu depan, pintu belakang, maka tidak dianjurkan kita membaca Al-Quran. Contohnya di kamar mandi yang ada toiletnya atau yang tidak ada. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, mungkin sudah 1:30 juga ya Umi. Ya. Kita tutup saja. Sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma Hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi Umi untuk ilmunya hari ini. Alhamdulillah detail sekali yang disampaikan. Sampai bertemu di kajian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasakillah Umi. Jasakillah khairan. Taqabbalallah minna wa minkum minal Minkum a'ina wal taqabbal karim. karim. Amin wa Ya amin. takabbal ya karim. Aduh ya Allah. Terharu saya Umi. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kawan-kawan sekalian doakan untuk negeri ini supaya senantiasa dalam keadaan aman, damai, tentram, dan seluruhnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akhiri. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakila Ibu sehat-sehat bersama keluarga. Amin, amin. Waalaikumsalam.